Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Satu persatu mulai terbongkar. Ini MK ya endus dugaan kebohongan Anwar Osman ya soal kehadiran rapat tersebut begitu kan. Ada 3 orang yang menyetujui yaitu 35 tahun ya. Terus kemudian ada 2 orang yang kemudian menyetujui ya terkait dengan dengan batas usia di situ begitu kan ya, dengan penambahan dengan penambahan yang penting berpengalaman atau menjadi kepala daerah. Yang 4 ini tidak setuju, kedua-dua mereka begitu kan ya, baik dari penambahan umur 35 tahun, terus kemudian penambahan dengan adanya kepala daerah yang berpengalaman di situ atau pernah menjabat, itu 4 orang ya. Seharusnya kalau ini dikalkulasi secara hukum begitu kan ya, seharusnya kan yang 4 yang menang begitu, seharusnya kan dibatalkan mereka. Kenapa yang menang itu yang 3 begitu, lalu kemudian diakumulasi dengan penambahan menjabat kepala daerah begitu kan. Ini kan ada temuan-temuan baru sebenarnya di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Ada kebohongan-kebohongan besar katanya begitu terkait dengan ya putusan ini begitu. Banyak muncul spekulasi di antaranya ya. Seorang ketua MK berbohong. Ini sih fatal banget ya. Apa jadinya negara ini kalau seorang hakim yang di dalam palunya ya sebuah keputusan diputuskan tapi dia melakukan sebuah kebohongan ya, bisa hancur negara ini katanya ya. Sungguh tingkah keluarga ini makin memuakkan ya. Bahkan di satu sisi ya besar-besaran ya bekatul ganjin. Apa ini maksudnya? Paling suka bikin narasi dari judul berita media katanya ya. Biar aja bohong nanti kena karma sendiri. Karena ngapain nyerang orang yang berbuat curang, nanti hancur dengan sendirinya. Karena kebohongan seluruh rakyat Indonesia dicurangi, seluruh rakyat Indonesia dosanya bisa membuat sehancur-hancurnya katanya ya. Kita lihat saja narasi-narasi yang disampaikan oleh para netizen di situ begitu. Tetapi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya, itu ada kebobrokan luar biasa begitu di tubuh MK yang kemudian ya terkait dengan adanya situasi dan pemberitaan spekulasi sana sini. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Bobroknya di mana? Bobroknya mengapa ya si Gibran itu bisa lolos begitu kan? Kan begitu logikanya. Batasan undang-undang itu kan seharusnya kan 40 tahun ya. Hanya soal penambahan ya pejabat pernah menjabat sebagai kepala daerah begitu. Kenapa tidak gubernur saja begitu kan? Jadi pada intinya bahkan ini tidak ditandatangani oleh si Almas katanya begitu kan. Ini kan masih dibatalkan atau apa begitu kan. Ya sayang 1000 sayang kalau seperti ini terjadi begitu kan. Banyak orang yang menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini agak gimana begitu kepada bangsa kita begitu kan ya. Jadi yang dipertontonkan sekarang itu adalah jabatan dan kekuasaan mereka begitu. Sayang 1000 sayang. Bahkan ya saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini ingin berkuasa mereka begitu kan. Sana sini ingin berkuasa dan sebagainya. Sebuah tanda-tanda alam yang mengarah pada kondisi sebagai ya satrio wirang. Semoga cepat-cepat nih orang berani ya cebong emang bahaya katanya ya. Komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa apa yang terjadi selama ini banyak gonjang-ganjing yang kemudian begitu masyarakat ya dibuat kebingungan untuk mereka begitu. Bingungnya di mana? Coba bayangkan. Dengan putusan ini banyak muncul spekulasi begitu di situ begitu. Apakah keputusan ini sudah mutlak? Memang mutlak begitu dari MK. Tidak bisa dibantah siapapun begitu kan. Ya percuma sana sini begitu kan ya. Melakukan kebohongan tapi masyarakat sendiri yang menilai ini semua begitu kan ya. Bukan siapa-siapa. Coba bayangkan kalau ada orang yang kemudian melakukan kecurangan besar begitu kan. Ya lawannya kan rakyat sebenarnya begitu kan. Bahkan ya MK endus dugaan kebohongan Anwar Osman ya soal kehadiran di rapat ya. Ketua Majelis Kehormatan ya Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki mengatakan pihaknya telah mendengarkan keterangan dari pelapor dan Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik ya. Menurutnya keterangan dari pelapor dan Hakim Konstitusi ada kemiripan. Kemarin lebih seru katanya. Sekarang ini seru juga tapi sudah mirip keterangannya, ujar si Jimli. Pemeriksaan di hari kedua, Jimli menemukan fakta baru ya, yaitu dengan dugaan kebohongan yang disampaikan oleh salah satu pelapor. Dugaan kebohongan yang dilakukan Ketua MK Anwar Osman saat tidak hadir dalam rapat pemusyawaratan hakim ya.
Kebohongan itu maksudnya alasan hadir dan tidak hadir dia sidang begitu kan. Ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus PSI dan beberapa yang ditolak selanjutnya hadir. Bahkan Jimli menuturkan pihak yang menuturkan bahwa Anwar Usman memberikan alasan yang berbeda saat tidak menghadiri RPH itu. Jimli menyebutkan adapun alasan pertama adalah untuk menghindari konflik kepentingan, sementara alasan kedua adalah karena sakit ya. Kita lihat saja mereka. Alibinya kan sudah luar biasa begitu kan. Sana sini sudah dimainkan begitu kan ya. Skenario itu dimainkan begitu. Walaupun pada hakikatnya yaitu adalah keputusan MK adalah mutlak begitu, bukan berarti kan tidak bisa dirubah begitu kan. Sebenarnya bisa dirubah apabila ya bagaimana dengan hak angket yang ada di DPR di situ begitu kan. Kalau itu pun belum bisa dilaksanakan ya maka kemudian kekuatan itu tidak bisa begitu kan ya. Karena semuanya ini kan tergantung pada kekuatan dari masing-masing mereka begitu. Dan bahkan di satu sisi mengatakan Jimli menuturkan pihaknya menemukan bahwa Anwar Usman memberikan alasan yang berbeda. Ini kan sudah pasti ya salah satu benar dan keluarga satu benar. Berarti satunya tidak benar ya. Dilanjutkan Jimli, fakta baru yang ditemukan adalah adanya pembiaran dari para hakim konstitusi terhadap Anwar Usman yang masih tetap mengurus perkara ya syarat capres-cawapres meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan jadi depan ya di 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan, padahal ini adalah konflik kepentingan. Kok nggak ada sidang dihadiri oleh ketua ya yang punya hubungan kekeluargaan. Hal itu semua orang tahu bahwa hubungan keluargaan kok dibiarin, nggak diingatkan sehingga 9 hakim itu dituduh semua melanggar karena membiarkan itu ya tutupnya begitu. Jadi masyarakat sudah bisa menyimpulkan bagaimana kejadian-kejadian seperti ini begitu kan. Saya hanya tertawa melihat dengan keputusan-keputusan ini begitu ya. Sebegitu pengaruhnya ya MK selama ini untuk memuluskan begitu kan ya atau meloloskan si Gibran ini, ada apa begitu kan ya. Kalau dianggap keluarga ya si keluarga sih, tapi kan pada intinya adalah kenapa, apakah ini cawi-cawi seorang Pak Lurah? Apakah di luar di sana skenario sudah ditentukan oleh mereka begitu? Dan bahkan di DPR saja begitu PKPU-nya sudah direstui di situ begitu kan. Jadi artinya kan tidak ada masalah sebenarnya begitu. Kalau kita mengingat dengan hal ini begitu kan. Tapi di satu sisi semuanya yang memuluskan itu kan MK begitu kan ya. Yang meloloskan juga MK di situ begitu. Jadi satu-satunya cara untuk agar MK di situ bisa dipecat, ya bisa mundurkan diri, ya tindakan dari masyarakat begitu. Desaklah Pak Jokowi ya, desaklah pemakzulan dan sebagainya, itu baru bisa di situ begitu. Kalau semuanya belum bisa dilakukan ya mana mungkin begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.